nanti Bu. nggak diakui nanti. Oke. Oke. Saya langsung masuk ke ini akuntansinya. Nah, di poin B. Perhatikan karena memang cukup ini ya. Sudah ya? Dengar suara saya ya? Halo? Kelihatan Dengar, nggak Bu. share screen-nya yang sudah Dengar. saya Ya Bu, share? dengar. Iya Bu, iya. Oh, oke, oke, oke. Kedengaran nggak, Bu? Ini Nggak saya kelihatan, minimize Bu. dulu. Oke, nah firma ini perhatikan karena di sini aksinya. Firma biasanya didirikan oleh beberapa anggota untuk memperluas usahanya masing-masing atau untuk memperoleh tambahan laba. Masing-masing anggota yang mendirikan firma dapat terdiri dari beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini yang nanti ada kaitannya dengan akuntansinya. Sebentar. Kemungkinan yang pertama, firma didirikan oleh anggota yang semuanya belum mempunyai usaha. Artinya dalam hal ini anggotanya semuanya baru, newcomer, gitu ya. Firma didirikan oleh anggota usaha, anggota yang sudah memiliki usaha yang sebelumnya, dan anggota yang belum punya usaha. Jadi ada yang sudah punya usaha dan ada yang belum. Yang di nomor 3, firma didirikan oleh semua anggota yang sudah punya usaha. Ya, ini akuntansinya. Ini harus diperhatikan kemungkinan-kemungkinan ini. Nah, berikutnya di slide berikutnya. Sebentar. Nah, akibat adanya beberapa kemungkinan tadi, 3 tadi, maka ada 2 metode pencatatan akuntansi yang dapat digunakan untuk mencatat pendirian firma. 1, bisa menggunakan buku baru pembukuannya atau menggunakan melanjutkan milik salah satu anggota yang sudah punya usaha. Nah, kita masuk di yang baru, semuanya belum punya usaha. Itu ya, asumsinya gitu. Nah, apabila firma didirikan oleh anggota yang semuanya belum punya usaha, maka setoran pertama dari masing-masing anggota tersebut, sebentar, ini kok cepet banget ya, sensitif sekali ini, sebentar. Nah, maka setoran pertama dari masing-masing anggota tersebut akan langsung dicatat dalam rekening modal masing-masing anggota. Apabila ada anggota yang menyetorkan modal pertama. Jadi anggota itu tidak harus dia menyetorkan modal dalam bentuk kas. Bisa berupa non-kas, aktiva non-kas bisa. Nah, di sini jikalau dia menyetorkan aktiva non-kas, aktiva selain uang tunai, maka harus dinilai sebesar nilai wajar atau harga pasar. Itu ya. Kemudian, jika tidak dapat ditentukan nilai wajar atau harga pasar dari aktiva non-kas tersebut, maka aktiva tersebut dinilai berdasarkan perjanjian, kesepakatan dari masing-masing anggota. Dari sini bisa dipahami sebelum saya masuk ke contoh soal. Halo? Bisa. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa dipahami. Bisa. Ini Ya, Bu. anggapannya semuanya belum punya usaha. Jadi Iya, Bu, ada bisa. misalkan A, dia nyetornya uang tunai, kemudian dia nyetornya kendaraan, kemudian dia nyetornya aset. Nah, itu harus dinilai dulu. Karena non kas harus dinilai sebesar nilai wajarnya. Kecuali kalau dia menyetorkan uang kas kan jelas. Tuh. Nah, kita masuk ke contoh. Tanggal 1 Januari 2000 sekian gitu ya. Ada 3 tuan, Ali, Ahmad, dan siapa itu? Ardi. Sepakat mendirikan, sensitif sekali, sebentar. Duh. Bentar. Saya balik ke awal tadi. Nah, sepakat mendirikan sebuah firma. Ini berikut adalah setoran dari modal masing-masing anggota. Ali menyetorkan kas, Ahmad, Ali dan Ardi uang tunai. Kurang berapa menit lagi ya? Ini tadi kok saya diingatkan waktunya mau habis.
Ali dan Ardi uang tunai. Kemudian Ahmad persediaan. Kemudian Ali kendaraan. Nah, dari masing-masing setoran modal ini, Tuan Ali nyetornya 25 juta. Tuan Ahmad 20 juta. Tuan Ardi 30 juta. Ini data ya. Ini adalah data setoran modal masing-masing anggota. Dari sini bisa dipahami? Halo? Bisa, Bu. Oke. Kemudian dari sini, apa yang harus dilakukan setelah penyetoran modal masing-masing anggota ini? Bentar. Enggak mau. Nah, jurnal yang harus dibuat, loh, sensitif sekali. Bentar. Jurnal yang harus dibuat untuk mencatat transaksi penyetoran modal masing-masing anggota, ini mencatat Tuan Ali dulu. Jadi Anda harus mengklasifikasikan tadi Ali nyotornya berapa? 25 juta. 25 juta itu terdiri dari apa aja? Kas, kendaraan, bangunan, kantor. Dari sini bisa dipahami, ini jurnal loh ya. Jurnal ini Anda sudah dapat di semester 1. Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. paham ya? Oke. Paham. Kita lanjut kalau bisa dipahami. Sekarang kita mencatat setelah Tuan Ardi ada siapa di situ? Selain Tuan Ardi, ada Tuan siapa? Ahmad. Nah, Tuan Ahmad ini dia nyetornya hanya berupa persediaan dan tanah. Kemudian Tuan Ardi, kepotong ini ya. Tuan Ardi 30 juta. Nah, dari 3 tuan ini yang paling banyak siapa? Tuan Ardi. Jadi logikanya kalau modalnya semakin besar nanti akan ada kaitannya dengan pembagian laba rugi. Jadi pembagian laba rugi itu ada 7 metode. Ya. Dia mau baginya berdasarkan besarannya modal atau besarannya laba yang didapat. Itu nanti masih jauh ya. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Terus setelah jurnal selesai. Jurnal selesai ngapain? Nah, setelah jurnal setelah jurnal penyetoran modal masing-masing anggota dibuat, maka selanjutnya membuat transaksi penyetoran buku besar. Dalam buku besar. Ini kan artinya artinya dari jurnal itu kan kalau dalam transaksi yang ada akuntansi yang prosedural, itu kan setelah jurnal harus membuat namanya buku besar. Ya kan? Masing-masing dari akun, gitu ya. Ada berapa buku besarnya? 8 buku besar. Buku besar kas, buku besar persediaan, buku besar tanah, sesuai yang ada di jurnal. Buku besar bangunan kantor, modal Tuan Ali, Tuan Ahmad, dan Tuan Ardi. Oke. Ada yang belum bisa bikin buku besar? Buku besar itu ada yang dalam bentuk 4 kolom, ada yang sederhananya bentuk T. Ya. Iya. Oke. Ya, bisa dipahami nggak dari sini? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Nah, karena ini buku besarnya Anda ada, saya langsung ringkas. Saya anggap Anda sudah bisa. Nanti kalau ada yang tidak bisa, silakan menyusun buku besar, nanti posting di forum diskusi. Sebenarnya gampang sih. Kalau buku besar itu akan tercermin dalam neraca awal. Ini dia neraca awalnya. Nah, ini adalah neraca awal dari firma bentukan 3A tadi. Tuan tadi. Ali, apa siapa maneh? Ahmad, Ardi. Nah, akhirnya total aktivanya itu meningkat. Sejumlah aktiva dan pasiva ya. Loh, Bu, kok hutang enggak ada? Kan enggak ada akun hutang tadi. Ini kan dia belum operasional karena kita
ngomongnya pendirian di awal, masih nyetor, Modal awal, dan modal nyetor. awal. Ya, bisa Iya, dipahami dari sini? Bu. Oke. Siap, bisa. Jadi totalnya 75 juta. Juta. Setelah ada penggabungan, neraca awal firma triple A senilai 75 juta. Juta. Siapa bertanya? Kemarin sampai sini ya? Slide-nya Mas ya? Iya, Bu. Oh ya, oke. Siapa bertanya? Silakan. Saya stop. Saya stop share ya. Saya tak kembali. Oke. Mudah ya? Mudah difahami ya? Nah, Iya, Bu. setelah ini saya akan, sebenarnya itu slide-nya ada banyak, tapi saya nggak berani langsung ngasih Anda brol, ya karena memang kita daring. Daring ini kekurangannya kita nggak bisa langsung interaktif ya. Kalau misalkan nggak daring tuh saya biasanya langsung ada case, saya suruh maju, ngerjakan di depan. Cuma karena kita keterbatasan kondisi kayak gini, saya akan kasih slide per slide. Nah, nanti di materi berikutnya saya kasih tadi berapa halaman kalau nggak salah? 5 atau 6 ya? Berapa 6. halaman tadi? Berapa slide? Karena berikutnya akan saya kasih sampai 23 slide lanjutannya tadi. Ya. Kan tadi ada 3 kemungkinan. Ini ceritanya ya. Ingat-ingat loh ya. Iya. Kemungkinan pertama, semua anggotanya baru itu tadi. Kemungkinan kedua, ada yang sudah punya usaha dan ada yang belum. Kemungkinan ketiga, semuanya sudah punya usaha. Gitu ya. Iya, Bu. Siapa bertanya? Kita ada di posisi kemungkinan pertama. Tuh, nanti akan saya kasih slide berikutnya. Saya share dulu, ya, saya perlihatkan kembali. Di lanjutannya itu, mana tadi? Ini tadi ya. Nanti saya kasih ke Anda sebentar. Nah, tadi kita sampai di slide. Bentar, sampai di firma itu di slide 13. 14 berikutnya ya, itu ada sampai 23. Nah, ini. Di kemungkinan yang kedua, kelihatan dari sini? Kelihatan nggak? Kelihatan? Ya kelihatan, Bu. Oke. Kemungkinan yang Kelihatan. kedua, jikalau firma didirikan oleh anggota yang sudah punya usaha dan yang belum. Nah, di dalam kemungkinan ini ada prosedur akuntansinya. Ada berapa? Ada 3 sama kayak tadi. Mengadakan penilaian kembali. Karena apa harus ada penilaian kembali? Karena ada yang sudah punya usaha. Mencatat penyetoran kekayaan anggota yang belum memiliki usaha. Sama. Menyusun neraca awal firma. Kemudian pembukuannya, mencatatnya ada 2 lagi kayak tadi. Buku baru dan melanjutkan buku milik anggota yang sudah punya usaha. Oke. Paham dari sini? Paham, Bu. Paham ya. Saya share, kita kurang berapa menit lagi nih ya? Ini cuma 45 menitan ya? Iya, Bu. Ya, kurang berapa menit lagi? Iya. Kurang berapa menit ya? Takutnya nanti tiba-tiba mati. Ini, biar memudahkan saya dan Anda, slide berikut, nanti coba cek lagi. Ada beberapa orang yang gabung hari ini yang belum sempat absen. Berapa orang? Tadi karena saya langsung kasih setengah jam aja. Berapa orang yang belum absen? Saya tadi saya mau absen tutup. Iya, salah. Ini sudah 2 kali ya. 3 kali sebenarnya, karena kita seminggu kan 2 kali. Iya. Setelah absensi itu saya share ke Mas Reza, itu kan Anda sudah dapat informasi itu kan langsung di-share ya Mas ya? Kok bisa terlambat? Tidak tahu, Bu.
Tadi saya masih di jalan. Nggak bisa. Hah? Mungkin Ini saya kasih ini lagi, saya kasih toleransi terakhir kali. Minggu depan, ketika Anda nggak bisa masuk, saya nggak akan kasih perpanjangan waktu. Karena sudah sampai 3 kali. Gitu ya. Jadi tolong informasinya, biasanya nanti kalau kita sepakat kuliahnya jam 6:30 kayak tadi, saya akan share 1,5 jam sebelumnya. Nggak mungkin saya dadakan, ayo absen gitu. Dan nggak mungkin juga absensi itu akan saya buka seterusnya. Anda absen tapi Anda nggak ikut Zoom saya, kan bisa aja. Iya. Ya, jadi Tadi hari sudah ini saya share langsung. Bu. saya responnya lamban kalau gitu. Ya. Entah itu nanti kalau sudah tahu, buatkan grup biar nggak ketinggalan informasi. Karena saya selalu menerima alasan-alasan yang menurut saya, yaitu sudah risiko Anda sebenarnya. Kalau di kelas Anda terlambat seperti ini, Anda nggak boleh masuk. Karena akan mengganggu. Ini kalau kita kelas offline. Ya, tapi karena ini online, kondisinya kayak gini, akan saya kasih toleransi terakhir. Nanti absensi akan saya buka lagi kurang lebih 15 menit, Anda ngisi, setelah itu akan saya tutup. Ya, kita belajar disiplin. Anda harus belajar disiplin. Kalau nggak sakare PDW, wis kuliah nih sambil turu-turu, ya, rebahan, gitu kan? Nah, kan sudah kita buat kesepakatannya di awal. Oke, mungkin itu untuk hari ini akan saya share berikutnya. Silakan didiskusikan kayak kemarin. Nanti saya lanjutkan di hari apa Mas? Kamis ya? Ya Mas, hari Kamis ya. Kamis, Bu. Oke. Iya. Tapi sebelum saya tutup, yang saya jelaskan tadi bisa difahami enggak? Ya, bisa, Bu. Bisa ya? Bu. Oke, alhamdulillah. Yang saya takutkan Anda nggak bisa mau ngikuti, soalnya kita kuliahnya online kayak gini. Kita nggak interaksi secara langsung. Bisa difahami ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Bisa. Silakan, siapa bertanya? Siapa bertanya? Apa butuh buku referensi? Saya sudah ada sebenarnya buku referensi. Anda Ya, butuh Bu. buku referensi enggak? Iya, Atau Bu, nanti saya share bukunya. aja melalui Mas Reza? Iya, Bu, butuh, Bu. Iya, Ya? Bu, boleh. Iya, boleh. Ya, nanti saya share dalam bentuk soft saja. Iya. Oke. Mungkin itu ada yang ingin ditanyakan, silakan sebelum saya akhiri. Silakan. Yang lain? Silakan siapa bertanya? Kalau nggak ada yang tanya, saya anggap bisa. Saya anggap Anda Bu. paham. Ujian iso. Gak ada alasan, karena kuliahnya online, kita nggak paham, gak ada interaktif. Nah, dalam 1 minggu itu, mungkin nggak semuanya bisa saya kasih Zoom, karena mungkin Anda ada yang dapat kuota, ada yang nggak dapat kuota, kan kaitannya Zoom ini nyedotnya banyak sekali ya. Makanya saya buat formulanya, saya kasih materi, apa yang ditanyakan, kita bahas, mana yang nggak difahami. Karena memang ini riskan sekali kaitannya dengan hitung-hitungan. Oke. Mungkin itu, setelah ini akan saya share slide berikut dan bukunya. Silakan Anda baca. Terus nanti akan saya buka forum diskusi. Silakan aktif untuk bertanya di situ. Nanti akan saya, karena ketika keaktifan itu Anda munculkan di forum diskusi, itu bagian dari penilaian saya untuk Anda. Oke. Baik, Bu. Ya, silakan ditoto sendiri kelompoknya. Kalau ada yang ditanyakan bisa dijawab dari kelompok atau by personal. Monggo silakan. Tuh, mungkin dari saya itu cukup Mas Reza ya. Iya, Bu. Ya, sebelum nanti mati, setelah ini saya share, akan saya buka lagi absensinya kurang lebih 15 menit. Kalau ada yang tidak ingin, maksudnya ada yang tidak ingin ditanyakan lagi, sudah cukup difahami, mungkin hari ini cukup. Kita ketemu hari apa? Kamis. Ya, terserah. Kamis, Bu. Mau online, mau offline, monggo silakan. Ya, tapi absensi akan saya buka kayak tadi, jam 6 sampai jam 6:30. 30 menit sebelum mulai. Ya. Oke. Iya, Bu. Kalau sudah, terima kasih. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.